Kehancuran di sebuah tempat yang amat gelap, dan tempat itu adalah dungeon terakhir yang ada di dunia manusia. Di sana terlihat para penjelajah berlarian dengan cepat karena sekarang banyak monster yang mengejar mereka semua. Mereka diharuskan keluar dari dungeon itu karena jika tidak maka mereka pasti akan mati. Para monster sendiri di sana terus berdatangan dari dungeon yang sudah hancur tersebut. Di sana mereka berkata bahwa sekarang mereka akan menghabisi manusia yang tersisa di dalam dungeon. Para manusia yang sedang kabur di sana langsung berkata bahwa monsternya terlalu banyak, jadi kemungkinan besar mereka pasti akan terkejar. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada satu orang yang pasang badan sehingga membuat setiap orang yang ada di sana langsung terkejut. Temannya di sana langsung bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh orang bernama Munyob yang sedang pasang badan itu. Munyob yang mendengar hal itu di sana malah tersenyum kecil dan ia berkata agar mereka semua sekarang selamat. Sambil menunjuk mereka di sana, Munyob berkata agar mereka semua selamat dan membuatkan cerita heroik tentang dirinya yang akan mati. Jauh sebelum hari itu terlihat umat manusia sekarang sedang dalam kedamaian, namun sayangnya mereka tidak menyadari sesuatu. Orang-orang yang ada di dunia biasanya berjalan ke sana kemari dengan santuy karena mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi pada dunia. Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka saling adu sikut. Orang itu di sana langsung marah karena ia kesal dengan orang yang mengenai sikutnya. Namun sayang, di sana ia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata yang dilihatnya adalah seekor monster yang sangat mengerikan dan monster-monster yang terus berkembang tanpa disadari manusia. Monster ini disebut Underworldless, dan monster ini adalah orang-orang yang hidup di bawah tanah dengan peradaban yang berbeda dari manusia. Para monster ini mulai muncul ke permukaan untuk menghancurkan umat manusia yang ada di bumi. Di sana bahkan ada monster yang sangat besar, dan monster ini langsung mengamuk ketika dirinya memasuki dunia manusia yang sangat damai tersebut. Para monster bawah tanah ini menginvasi dunia dengan tiba-tiba, dan mereka langsung membuat manusia berada dalam krisis kehancuran. Para monster datang secara terus-menerus, dan mereka langsung menghancurkan setiap hal yang ada di dunia manusia. Umat manusia di sana mencoba untuk menyerang monster tersebut, namun sayangnya tidak ada satupun senjata manusia yang berhasil menyerang mereka. Alasan umat manusia tidak bisa menyerang mereka adalah karena para monster ini memiliki kekuatan yang disebut kekuatan mistis. Bahkan terlihat salah satu monster memiliki kekuatan mistis yang hebat sehingga dirinya bisa memerintahkan monster lain yang ada di hadapannya. Para monster yang diperintahkan di sana langsung meloncat dan mereka langsung menghancurkan setiap hal yang mencoba untuk menyerang dirinya. Namun ketika manusia mulai dikalahkan oleh para monster yang mempunyai kekuatan mistis, tiba-tiba manusia juga mendapatkan efek yang sama dari kekuatan tersebut. Di sana banyak manusia yang mendapatkan kekuatan mistis dan para manusia yang memiliki kekuatan itu disebut sebagai superhuman. Para superhuman ini pun akhirnya bisa melawan para monster yang terus-menerus menginvasi dunia manusia hingga kehancuran. Para superhuman di sana mulai menaklukkan satu persatu dunia yang berisi para monster, dan karena hal itu manusia menjadi memiliki harapan untuk hidup kembali. Hingga pada akhirnya manusia pun menemukan final dungeon yang bisa menghentikan invasi dari para monster. Di musim semi tahun 2005, 7 superhuman terkuat pun langsung berkumpul untuk menyelesaikan dungeon terakhir yang ada di dunia. Para superhuman ini di sana langsung menyerang dungeon tersebut, yang dimana dungeon itu dikenal sebagai dungeon dari peradaban bawah tanah para monster. Karena pencapaian 7 superhuman ini, mereka pun dikenal sebagai 7 pahlawan yang telah menyelamatkan peradaban umat manusia. Terlihat saat ini ketujuh pahlawan disambut dimanapun mereka berada dan mereka mendapatkan banyak kekayaan. Bahkan ketujuh pahlawan ini mendapatkan popularitas yang hebat sehingga kekayaan dan kepopuleran mereka tiada habisnya. Namun sayangnya di antara ketujuh pahlawan ada satu orang yang tidak kembali, dan orang itu adalah Munyob yang rela mengorbankan diri demi teman-temannya. Dijelaskan bahwa Munyob adalah satu-satunya pahlawan yang tidak kembali setelah pertarungan dengan para monster. Para superhuman yang telah kembali dari dungeon terakhir sekarang telah menjadi seorang bintang yang terkenal seantero dunia. Sedangkan Munyob saat ini mati menjadi legenda dan dirinya dibuatkan patung untuk mengenang kisah heroik yang dirinya lakukan. Manhwa baru ya guys, karena yang lain udah mentok. Kalau dibahas palingan cuma 5 menit gitu kan, nggak lucu juga. Ya, manhwa ini menurut saya seru karena ya gak usah dijelasin lah, nanti spoiler. Dan tanpa basa-basi, mari kita mulai aja ke ceritanya.
Cerita dimulai lagi 17 tahun setelah kejadian dari pertarungan Denjin terakhir yang ada di dunia, dan sekarang terlihat sedang ada pertarungan antara Korea Selatan dan juga Prancis. Di sana terlihat orang-orang dari Prancis telah mengalahkan banyak orang Korea dengan mudah sehingga para orang Korea ini kelabakan. Orang Prancis ini bernama Nathan Bernard, dan di sana ia mengalahkan musuh-musuhnya dengan tatapan yang sangat santuy. Bernard di sana membantai player Korea Selatan tanpa ampun sedikit pun, dan ia memberikan sebuah serangan hebat. Tak berhenti mengalahkan satu player, di sana Bernard pun bergerak ke sana kemari untuk mengalahkan para musuh yang tersisa. Setelah mengalahkan mereka semua, wajah Bernard di sana langsung menjadi mengerikan, dan bahkan di sekelilingnya sekarang terasa aura darah yang menyeramkan. Dengan aura mengerikannya itu, di sana Bernard berhasil mengalahkan 6 musuh dengan mudah, dan ia mengalahkan mereka sendirian tanpa bantuan sedikit pun. Orang yang melihat Bernard seperti itu di sana langsung kesal, karena bahkan Bernard ini sekarang dianggap sebagai orang terkuat dalam Liga Battlefield. Di sana terlihat reporter yang menjelaskan bahwa sekarang Bernard telah berhasil mengalahkan Korea Selatan, dan Bernard ini menjadi orang terkuat nomor 3 di dunia. Dan saat ini ternyata mereka sedang melakukan pertempuran Battlefield, dan sekarang orang yang tersisa dari pertempuran itu hanyalah seorang wanita yang bernama Baek Hyeon. Baek Hyeon di sana mengeluarkan kemampuannya, dan ia langsung bersiap untuk menyerang Bernard yang dari tadi telah membantai rekan-rekannya. Hyeon di sana langsung bersiap untuk menyerang Bernard menggunakan senjata cambuk yang ia miliki, dan sekarang terlihat serangannya akan mengenai Bernard. Namun ternyata di sana Bernard bisa menghindari serangan mematikan yang telah dilancarkan oleh Hyeon pada dirinya. Orang-orang yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena ternyata Bernard bisa menghindari serangan kuat tersebut. Dan bahkan di sana ada orang yang berkeringat dingin ketika melihat gerakan yang dilakukan oleh Bernard. Hyeon di sana menambah kekuatannya, namun sayang Bernard yang melihat hal itu langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh Hyeon pada dirinya. Hyeon yang melihat hal itu langsung terkejut karena di sana Bernard malah berkata bahwa Hyeon yang merupakan putri dari pahlawan ini memanglah hebat. Bernard di sana mendekat ke arah Hyeon. Ia berkata bahwa Hyeon tidak akan bisa mengalahkannya karena ia memiliki tim yang ampas. Bernard pun di sana langsung memberikan serangan beruntun pada Hyeon sehingga Hyeon pun di sana langsung kesakitan dan mati. Terlihat saat ini yang memenangkan pertarungan itu adalah Bernard, dan Bernard menjadi MVP karena ia mengalahkan 7 orang sendirian. Orang Korea Selatan yang melihat hal itu langsung merasa malu karena mereka dulunya dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak superhuman. Tapi sekarang Korea Selatan tidak bisa mengikuti zaman sehingga mereka selalu kalah dalam pertarungan melawan manusia lain di dunia. Di sana terlihat bahwa sekarang Prancis berhasil mengalahkan Korea dengan skor 2-0 dalam pertarungan internasional. Wait. Manusia itu tidak pernah cukup ya guys, padahal udah susah payah menyelesaikan Denjin demi umat manusia. Sekarang malah adu kekuatan demi kepentingan masing-masing ya, walaupun memang dalam bentuk game ya guys ya. Aduh, mari kita lanjutkan lagi dah. Di sana terlihat reporter yang berkata bahwa pertarungan tadi benar-benar menyedihkan, dan bahkan temannya di sana mengatakan bahwa orang Korea sekarang pasti merasa sangat sedih. Netizen di sana mulai berkomentar negatif. Mereka berkata bahwa pertandingan Korea tadi sangatlah menyedihkan, dan mereka juga mengolok-olok kekalahan dari Korea. Orang-orang yang menonton hal itu langsung berteriak kencang. Di sana mereka berkata agar sekarang tim Korea pergi saja ke ujung dunia. Bahkan beberapa dari mereka langsung berkata kasar. Mereka berkata bahwa yang berjuang tadi hanyalah Hyeon, dan pertempuran juga tidak cocok untuk pertandingan internasional. Dengan wajah yang sangat kesal, di sana mereka berkata bahwa mereka membayar bukan untuk menonton pertandingan yang seperti sampah. Orang yang bertanggung jawab untuk pertandingan Korea di sana langsung merenung. Ia berpikir bahwa sekarang sudah menjadi sangat kacau, dan ternyata orang ini adalah Baek Jae-ho, yang dimana Jae-ho ini adalah salah satu dari 7 pahlawan yang ada di dunia. Sambil bersedih di sana Jae-ho berpikir bahwa sekarang adalah kekalahan ketiganya ketika ia menjadi kepala pelatih dari timnas pertarungan tersebut. Di sisi lain terlihat Hyeon yang sekarang keluar dari kapsul untuk pertandingan tadi, dan di sana ia keluar dengan wajah yang cukup kesal. Hyeon di sana merasa sedih, tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena dirinya lah satu-satunya superhuman di tim Korea, dan yang lainnya hanyalah orang biasa. Yang memalukan bagi Hyeon adalah karena superhuman dari Korea biasanya dikenal sebagai orang yang kuat dan berkepribadian keras. Tapi sekarang itu semua hanyalah masa lalu. Jae-ho sendiri di sana berjalan melewati lorong. Ia berkata bahwa orang yang memiliki skill dari Korea sekarang sudah banyak yang meninggalkan negaranya, dan bahkan beberapa dari mereka juga mati, termasuk Moon Yeop yang merupakan salah satu orang terkuat di dunia. Jae-ho masuk ke dalam ruang tunggu pelatih yang ada di sana. Ia berjalan ke dalam tempat tersebut. Lalu tiba-tiba ia langsung menghela nafasnya karena ia merasa lelah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Di sana ia memandang sesuatu dan dirinya memanggil kembali Moon Yeop yang merupakan teman lama dari dirinya.
Ternyata Jaeho ini sekarang sedang memandang sebuah foto ke-7 pahlawan yang ada di dunia. Sambil melihat ke arah foto Moon-yeop, di sana Jaeho berandai-andai jika sekarang Moon-yeop masih hidup. Saat ia sedang memperhatikan foto tersebut, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu sehingga membuat Jaeho langsung terkejut. Orang itu di sana muncul dan ia berkata bahwa sekarang Jaeho memiliki wawancara yang harus dilakukan. Jaeho pun di sana langsung bersiap pergi dan sekarang dirinya akan minta maaf karena dirinya telah menjadi pelatih bagi Korea. Jaeho di sana berkata bahwa sekarang dirinya akan mengundurkan diri sebagai pelatih karena ia tidak bisa membuat Korea menang dalam pertandingan internasional. Sambil bersiap pergi, di sana Jaeho berpikir bahwa sekarang dirinya akan resign karena telah gagal dalam membentuk tim. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba handphonenya berbunyi karena ada sebuah telepon dari seseorang. Terlihat yang menelpon adalah ketua asosiasi dan di sana Jaeho berpikir bahwa ketua asosiasi pasti akan memarahi dirinya. Ketika menjawab telepon pun, di sana Jaeho langsung terkejut karena ketua asosiasi bertanya apakah sekarang Jaeho sudah melihat berita. Jaeho yang mendengar hal itu di sana langsung berpikir bahwa ketua asosiasi sekarang pasti sedang membicarakan tentang kekalahannya. Namun di sana ketua asosiasi langsung berkata bahwa maksudnya bukan berita tentang hal itu. Jaeho pun di sana langsung terkejut karena ternyata ketua asosiasi sekarang memberikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sedangkan di tempat lain terlihat ada sebuah dungeon yang terbuka dan dari dungeon itu ada seseorang yang sedang terjatuh. Terlihat orang itu jatuh dari tempat yang sangat tinggi dan sekarang dirinya akan jatuh di tempat yang sedang banyak orangnya. Orang-orang yang ada di sana pun langsung terkejut karena orang tadi jatuh dengan kencang sehingga membuat sebuah getaran yang cukup hebat. Di sana ia jatuh di Tugu Pahlawan yang dimana tempat itu diisi oleh 3 patung pahlawan terkenal dan salah satu patung yang ada di sana adalah patung Moon-yeop yang telah mengorbankan diri bagi dunia. Moon-yeop dikenal sebagai orang yang telah menyelamatkan 6 hero dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang terjatuh sekarang terlihat sedang terkapar di depan patung Moon-yeop dan yang lebih mengejutkan adalah orang yang terjatuh tersebut ialah Moon-yeop yang masih menggunakan armor pertempurannya. Di tempat lain terlihat Jaeho yang tidak bisa berkata apa-apa karena ia terkejut dengan berita tentang Moon-yeop yang muncul di tengah keramaian. Moon-yeop sendiri saat ini terkapar di hadapan patung yang dimiliki oleh dirinya dan sekarang Moon-yeop yang merupakan pahlawan dari Korea telah hidup kembali dari yang asalnya telah dikabarkan mati. Saat di dalam dungeon, terlihat Moon-yeop ini bisa bergerak ke sana kemari dan ia berhasil mengalahkan banyak monster sendirian. Namun tetap saja, Moon-yeop ini kelelahan karena ia harus bertarung sendirian melawan banyak monster yang ada di dalam dungeon tersebut. Bahkan terlihat saat ini Moon-yeop tertekan karena para monster terus berdatangan, sedangkan dirinya hanya bisa bertarung sendirian untuk menahan para monster yang mengejar teman-temannya. Mata Moon-yeop di sana mulai menatap tajam karena ternyata sekarang di hadapannya ada banyak monster yang bersiap untuk menghajar dirinya. Moon-yeop yang melihat hal itu langsung mengeluarkan sebuah senjata dan ia berpikir untuk menggunakan senjata itu agar bisa mengalahkan para monsternya. Moon-yeop memegang senjata itu dengan erat dan ia langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melakukan pertarungan terakhir. Matanya di sana langsung menyala dan ia mengeluarkan kekuatan terbaiknya agar bisa sedikit menahan para monster yang akan menyerangnya tersebut. Sedangkan para monster underground di sana datang dengan bergerombol dan mereka semua di sana langsung menatap Moon-yeop dengan tatapan kesal. Moon-yeop sendiri di sana langsung berdiri di depan pintu keluar dungeon dan dengan wajahnya yang mengerikan ia berkata bahwa sekarang gerbang dungeon telah tertutup. Moon-yeop di sana menahan seluruh rasa sakitnya, tapi tetap saja ia sedikit tenang karena sekarang teman-temannya telah lolos dan ia bisa menahan dungeon sendirian. Tetua dari para monster di sana terbang dan ia langsung mengendalikan seluruh anak buahnya agar bisa menyerang Moon-yeop yang sekarang kelelahan. Moon-yeop di sana tetap bertahan dan menjaga pintu dungeon tersebut dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh dirinya. Para monster di sana mengelilingi Moon-yeop dan sekarang mereka akan menyerang ke arah Moon-yeop yang sudah kelelahan. Moon-yeop mulai mencoba berdiri dengan gagah agar ia bisa mengalahkan banyak monster itu. Dan dengan tubuh yang kelelahan, di sana Moon-yeop berkata bahwa sekarang dirinya akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Tiba-tiba di sana mata Moon-yeop langsung terbuka lebar dan ia pun langsung bangun. Di sana ia ketakutan karena tadi adalah ingatan yang ia miliki ketika dirinya masih di dalam dungeon terakhir. Moon-yeop di sana langsung bernafas dengan tergesa-gesa karena dirinya merasa lelah dengan ingatan yang menimpa dirinya. Suster yang melihat Moon-yeop di sana langsung berkata bahwa sekarang Moon-yeop telah bangun dari pingsan yang menimpa dirinya. Namun Moon-yeop di sana tidak menjawab dan ia malah bertanya tentang ada di mana dirinya sekarang. Susternya pun di sana langsung menjawab bahwa sekarang mereka ada di rumah sakit dan sekarang Moon-yeop sedang dirawat. Moon-yeop yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kebingungan karena bahkan suster juga memberitahu jika sekarang sudah tahun 2022.
Munyop di sana mengatakan bahwa itu tidak masuk akal karena ia ingat bahwa dirinya masuk ke dalam Denjen di tahun 2005. Susternya di sana langsung canggung karena ia bingung dengan apa yang harus ia jelaskan pada Munyop saat ini. Susternya pun di sana mengambil remote dan dia langsung menyalakan TV yang sekarang ada di dalam rumah sakit. Dengan wajah bingungnya di sana suster berkata agar sekarang Munyop melihat siaran TV tentang berita yang terjadi. Di sana terlihat reporter yang memberitahu bahwa sekarang ada berita menggemparkan di mana Munyop yang merupakan ketua dari ketujuh pahlawan telah hidup kembali setelah 17 tahun dikabarkan tewas. Munyop yang mendengar hal itu di sana memasang wajah kaget karena ternyata hot isu sekarang adalah tentang dirinya. Di sana terlihat berita memberitahu bahwa Munyop ini jatuh dari atas langit tepat di patungnya. Munyop sendiri di sana langsung memperhatikan berita tersebut karena berita itu memberitahu jika saat Munyop terjatuh pakaiannya masih sama dengan yang ia pakai di tahun 2005. Munyop pun langsung terkejut dan berkeringat dingin karena para ahli di sana berspekulasi jika Munyop ini terkena distorsi ruang dan waktu. Munyop di sana kebingungan karena bagaimana bisa sekarang sudah 17 tahun berlalu padahal yang ia rasakan hanya beberapa hari saja. Suster pun di sana memberitahu bahwa hal itu memang membuat setiap orang bingung dan bahkan sekarang di depan sudah banyak reporter yang ingin mengetahui keadaan dari Munyop. Munyop pun di sana terkejut karena ternyata di depan rumah sakit sudah banyak reporter dan wartawan yang berkumpul. Para reporter dan wartawan itu di sana sudah bersiap dengan peralatannya masing-masing untuk mewawancarai Munyop. Sedangkan Munyop di sana memasang wajah kesal karena ia berpikir jika reporter dan wartawan tidak berbeda dari zamannya pada tahun 2005. Tiba-tiba di sana Munyop meminta sebuah cermin pada suster yang sekarang ada di hadapan dirinya. Susternya pun di sana memberikan sebuah cermin pada Munyop dan saat Munyop melihat cermin, ia langsung terkejut karena ternyata dirinya tidak menua sedikit pun. Mata Munyop di sana menjadi menyeramkan dan ia berpikir bahwa distorsi ruang dan waktu pasti terjadi karena tidak mungkin dirinya baik-baik saja selama 17 tahun di dalam Denjen. Saat ia ingat bahwa sekarang sudah 17 tahun, Munyop pun langsung terkejut. Munyop di sana tiba-tiba berkeringat dingin dan ia bertanya tentang tabungan hidup yang dirinya miliki sekarang. Namun ternyata tabungan Munyop ini telah didonasikan pada lembaga perlindungan anak sesuai surat wasiat dari Munyop. Bahkan rumah Munyop sekarang telah menjadi museum dan menjadi tempat wisata pahlawan bagi orang-orang. Dan bahkan mobil milik Munyop juga dijual di rumah lelang amal demi kebaikan publik. Ketika mendengar semua hal itu, mata Munyop langsung menjadi kosong dan ia tidak mengatakan apapun karena hal tersebut. Dengan keadaan yang menyedihkan, Munyop berkata bahwa sekarang dirinya telah menjadi miskin dan ia mengatakan jika seharusnya ia menyisihkan beberapa uang untuk kehidupannya itu. Namun suster pun langsung menjawab agar Munyop santuy saja karena dirinya adalah pahlawan, jadi banyak orang yang menerimanya dan bahkan sekarang Jaeho juga berniat bertemu dengan Munyop. Munyop pun di sana langsung santuy kembali, sedangkan susternya di sana berkata bahwa ia akan pergi dan ia mengatakan jika Munyop membutuhkan sesuatu, ia akan langsung datang. Ketika susternya pergi, Munyop langsung menatap dengan sayu. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya belum percaya dengan keadaan yang terjadi. Dan di sana Munyop pun berpikir kembali bahwa itu tidak penting dan sekarang dirinya harus memeriksa keadaan tubuhnya terlebih dahulu. Munyop langsung mengeluarkan skill bernama Eyes of Analysis dan ia langsung melihat ke arah notifikasi yang muncul. Dijelaskan bahwa Eyes of Analysis adalah kekuatan yang bisa menganalisa bakat dan berkat skill inilah Munyop bisa menjadi orang terkuat di dunia. Dijelaskan bahwa kemampuan mata tersebut bukan hanya untuk melihat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, karena mata itu juga bisa melihat potensi yang dimiliki oleh seseorang agar bisa menjadi superhuman yang lebih kuat. Bahkan karena hal tersebut, Munyop pun menjadi lebih kuat dari siapapun dan ia melakukan hal itu dengan sangat cepat. Setelah menjadi superhuman terkuat, Munyop pun langsung menjadi seorang ketua raid termuda di dalam Denjen. Dan ketika di dalam Denjen, tiba-tiba Munyop terkejut karena ada seseorang yang ingin diangkat menjadi seorang murid. Terlihat orang itu adalah Jaeho, dan setelah menjadi murid dari Munyop, Jaeho ini berhasil menjadi bagian dari 7 pahlawan yang ada di dunia. Ketika dianalisis, kekuatan Jaeho ini cukup kuat dan ia memiliki potensi yang hebat hingga membuktikan kemampuannya. Ketika menganalisis Jaeho, Munyop ini langsung menatap dengan Eyes of Analysis dan ia berkata bahwa Jaeho memiliki potensi yang besar hingga ia pun menyetujui Jaeho untuk menjadi muridnya. Sedangkan saat ini terlihat Munyop sedang melihat stat yang dimiliki oleh dirinya dan di sana ada satu stat yang membuat ia terkejut, yaitu kekuatan willpower-nya yang melebihi batas maksimal. Munyop yang melihat hal itu di sana langsung bingung. Ia bingung
karena seharusnya batas maksimal talent adalah 100, tapi miliknya sekarang sudah menjadi 110. Dan bahkan Munyob juga sekarang memiliki skill immortal yang membuat ia imun ketika terkena kematian akibat serangan fisik. Dengan wajah yang berkeringat dingin, Munyob berpikir bahwa kekuatan itu sangatlah OP karena ia tidak bisa mati. Tapi di sana ia berpikir lagi bahwa mungkin kekuatan yang ia miliki berasal dari pertarungannya saat melawan monster underground. Munyob berpikir keras tentang keadaan yang terjadi sekarang, tapi tiba-tiba ia terkejut karena sekarang ada seseorang yang memanggil dirinya dengan kencang. Terlihat orang yang datang adalah Jae-ho, dan di sana Jae-ho datang dengan keadaan yang tergesa-gesa. Munyob di sana langsung bertanya, apakah orang itu adalah Jae-ho? Jae-ho sendiri di sana langsung terkejut, dan di sana ia langsung meneteskan air mata karena sekarang rekan seperjuangannya masih hidup. Munyob yang melihat hal itu malah tersenyum, dan dia berkata bahwa sekarang Jae-ho menjadi semakin lemah. Jae-ho yang mendengar hal itu malah tersenyum, dan dia berkata bahwa dirinya menjadi lemah karena sekarang dunia telah menjadi sangat damai. Beberapa saat setelah hal itu terjadi, terlihat saat ini Jae-ho dan Munyob sedang berdiri di atas gedung yang sangat tinggi. Munyob di sana bertanya apakah Jae-ho sudah selesai dengan tangisannya, sedangkan Jae-ho yang mendengar hal itu malah tersenyum kecil. Jae-ho pun di sana memberitahu bahwa nanti Munyob akan mengerti ketika dirinya sudah menjadi tua. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Munyob bertanya apakah sekarang Jae-ho sudah menepati janji yang telah ia minta. Jae-ho yang mendengar hal itu langsung terkejut dan bingung. Ia bertanya tentang janji apa yang diminta oleh Munyob. Munyob pun di sana langsung menjawab bahwa janji yang dia inginkan adalah kisah heroik yang dimiliki oleh dirinya. Lalu di sana Jae-ho pun memberitahu bahwa dirinya menyewa penulis terkenal untuk membuat novel tentang Munyob yang menyelamatkan dunia. Munyob yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum karena ternyata cerita yang dimilikinya dibuat seperti novel fantasi. Bahkan di sana Jae-ho juga memberitahu bahwa kisah hidup Munyob menjadi film, yang dimana filmnya menjadi film terpopuler nomor 1 di dunia. Munyob yang mendengar hal itu menjadi sedikit senang. Namun sambil melihat ke langit, di sana ia berkata bahwa dirinya sekarang hanyalah orang miskin yang tidak memiliki apapun. Bahkan di sana Munyob berkata jika dirinya sekarang telah menyelamatkan semua orang, tapi sekarang sayangnya ia tidak punya rumah satupun. Ketika mendengar hal itu, Jae-ho langsung memegang pundak Munyob. Ia berkata bahwa dirinya adalah teman, jadi jika Munyob butuh sesuatu, maka Jae-ho akan membantunya. Ketika mendengar hal itu, Munyob langsung berkata bahwa sekarang Jae-ho sudah dewasa. Di sana ia bertanya apakah Jae-ho ini membuka sebuah bisnis. Jae-ho langsung menjawab bahwa ia memang melakukan hal tersebut karena dirinya memiliki banyak uang yang harus dimanfaatkan. Tapi tiba-tiba di sana Munyob berpikir bahwa ada hal yang aneh. Di sana ia berkata, Jae-ho ini tidak jago memimpin, jadi biasanya sesuatu akan hancur jika dipimpin oleh Jae-ho. Jae-ho yang mendengar hal itu langsung tersenyum kecil. Ia berkata bahwa dirinya memang tidak pandai, jadi ia menyerahkan kepemimpinan ke ahlinya. Ketika mendengar hal itu, Munyob malah berkata jika sekarang Jae-ho ini tidak punya kerjaan dan ia hanya luntang-lantung saja. Tapi tiba-tiba di sana Munyob terkejut karena Jae-ho ini berkata jika dirinya sekarang memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Di sana Jae-ho memberitahu bahwa dirinya adalah kepala pelatih dan ia adalah seorang kepala pelatih sebuah tim nasional. Ketika mendengar hal itu, Munyob langsung kebingungan. Ia bertanya apa yang dimaksud Jae-ho saat ini. Jae-ho pun di sana memperlihatkan sebuah pertandingan antara Prancis dan juga Jerman. Munyob di sana terkejut karena sekarang di handphonenya ada sebuah pertandingan antara manusia yang memiliki kekuatan super. Munyob bertanya tentang apa itu sebenarnya karena yang diperlihatkan oleh Jae-ho ini mirip dengan dungeon yang telah mereka hancurkan. Lalu Jae-ho pun langsung menjawab bahwa itu adalah olahraga buatan yang disebut sebagai Battlefield. Munyob langsung kebingungan dengan kata Battlefield, sedangkan Jae-ho langsung memberitahu bahwa itu adalah sebuah dungeon buatan yang digunakan sebagai arena pertarungan. Jae-ho di sana memberitahu bahwa olahraga itu adalah olahraga yang digunakan oleh para superhuman ketika monster sudah tidak ada lagi. Munyob sendiri di sana langsung berkata bahwa pertarungan seperti itu seperti perkelahian antar remaja saja. Namun Jae-ho langsung menjawab bahwa itu salah karena player yang ada di sana kekuatannya setara dengan 7 pahlawan dan kemenangan dalam game itu bisa membuat reputasi sebuah negara meningkat. Munyob pun di sana mengerti dan sambil membuka kopinya, ia bertanya, ada di peringkat berapa Korea Selatan saat ini? Jae-ho yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan ia bertanya lagi dengan apa yang dikatakan oleh Munyob barusan. Munyob di sana bertanya lagi, ia bertanya, ada di peringkat berapa Korea Selatan dalam Battlefield? Sambil bersiap membuang kopi yang sudah habis, di sana Munyob berkata bahwa Korea Selatan memanglah negara kecil, tapi ia tahu jika mereka pasti memiliki orang-orang hebat. Ketika mendengar hal itu, Jae-ho langsung murung dan ia berkata bahwa Korea Selatan berada di peringkat terakhir dunia. Ketika mendengar hal itu, Munyob langsung terkejut dan ia tidak mengatakan apapun. Wajahnya pun di sana langsung kecewa. Ia bertanya, apakah benar jika Korea Selatan sekarang ada di peringkat terakhir dunia? Dan cerita pun bersambung. Aduh, kayaknya dia bakalan kesel banget. Udah jadi pahlawan paling kuat, negaranya malah jadi terlemah gitu kan? Gimana?
Kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh si Moon Job ini guys? Coba komen di bawah. Dan untuk ini menurut kalian manhwanya bagus atau enggak, lanjut atau enggak, coba komen di bawah juga guys. Dan mohon maaf kalau suaranya agak ngedeng atau ada hujan gitu guys. Karena waktunya udah mepet banget gitu. Aduh, dan pokoknya terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Saya 100 alur cerita. Terima kasih pokoknya. Aduh, pokoknya makasih banyak guys. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.